sebuah podcast atau siniar tentang pengalaman awal mula kami masuk di kampus IAIN Ternate. Seperti pengalamannya Kak Indra sendiri. Baik, di sini pengalaman saya sampai masuk di kampus IAIN Ternate. Saya dapat informasinya dari kakak perempuan saya, mengambil jurusan PKPI, yaitu tujuannya itu untuk membantu mempelajari, memahami diri saya dan orang lain. Dan juga saya juga termotivasi biar bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Oke, kalau untuk Kak Indra sendiri seperti apa pengalamannya? Awal mula saya masuk di kampus IAIN Ternate itu saya dapat informasi dari om saya untuk masuk di kampus IAIN Ternate supaya ambil jurusan PKPI, kemudian dosen dan penjurusan supaya saya bisa ya, berjasa dan mengabdi di kampus saya, karena di kampus saya itu tak ada sekali jurusan itu, yaitu bimbingan dan dosen Islam. Jadi saya mau masuk di IAIN Ternate karena ada jurusan itu bimbingan dosen dan Islam, supaya saya bisa mengabdi berjasa di kampus saya, di kampus halaman. Untuk Kak Asrul seperti apa informasinya? Dapat dari mana atau ya seperti itu? Oke, kalau untuk saya sendiri nih, nah saya dapat informasi tentang IAIN itu dari papa saya. Karena papa saya itu alumni dari kampus IAIN sendiri. Kalau gitu jurusan apa ya Pak? Jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi sekarang itu jadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah Murtai. Saya masuk ke kampus IAIN itu lewat ujian BK. Kalau gitu IAIN sendiri kan bilang itu kan UNBK kan? Ada UNBK-IAIN, ada Mandiri kan? UNBK-IAIN, maksudnya itu UNBK. Nah, jurusan BK itu sebenarnya pilihan kedua. Yang pertama itu saya ambilnya KPI, Komunikasi Penyiaran Islam di Jogja. Tapi karena ya, mama saya kurang merestui, makanya saya akhirnya beralih ke Universitas Pendidikan Islam di ya mungkin itu saja. Untuk Kak Andriansa sendiri pengalamannya seperti apa? Kalau saya dari pengalaman awal mulanya itu saya tahu dari sosial media, dari Instagram. Terus saya itu dulunya daftar tahun 2024 awal masuk kuliah. Itu saya daftarnya di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah. Di situ ya saya diberatkan dengan beberapa tugas yang menurut saya kurang mampu, saya tidak mampu untuk menyelesaikan atau mengikuti program studi tersebut. Nah, dari itu saya pindah prodi dengan alur saya mengundurkan diri dari kampus IAIN, terus masuk sebagai peserta baru lagi, sebagai mahasiswa baru. Dari situ untuk alur pendaftarannya lumayan gampang, teknis beberapa teknis yang diatur oleh kampus IAIN yang menurut saya itu untuk mahasiswa baru juga, untuk mau akses sendiri juga menurut saya itu bisa gitu. Jadi
mungkin dari Inggris mungkin cuma itu dari Jadi untuk Kak Indra itu pas awal masuk ke PBAK itu suasananya itu seperti apa gitu? Jadi suasananya seperti biasa, ramah semuanya, baik, bertemu dengan teman-teman baru. Ya walaupun ada beberapa yang nggak apa tapi nggak apa, maksudnya nggak apa-apanya. Ya, memang nggak semua bisa dijelaskan. Oh, kayak Aplikasi, oh iya. aplikasi. Itu juga ya yang setidaknya di sini saya juga dapat pengalaman baru juga dengan bertemu teman-teman baru, para dosen-dosen yang membimbing saya dan juga teman-teman. Dari saya menarik waktu PBAK. Aku tahun 2000 PBAK 2025 aku ikut. Kapan itu berarti tahun ini dong 2020? Iya, tahun ini aku tidak ikut PBAK. Kenapa? Yang saya ikut tuh 2024. Nah di situ saya mengikuti kelas PBAK dan waktu itu kalau tidak salah tuh DP apa? DP syarat mesti cepak ya, laki-laki. Toh dapat suruh cepak toh? Nah di situ setelah cepak baru kamu pemain panjang. Panjang lah. Di situ saya kan bisa bunyi dari itu apa namanya panitia senior yang biasa Doraji itu rambut. Nah kalau misalnya tidak ikut PBAK tahun ini itu apakah tidak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Saya kemarin tuh saya tanya-tanya katanya kalau ikut PBAK 1 kali terus misal 1-2 tahun baru mau masuk di mau masuk lagi sebagai peserta baru nih, itu tak apa-apa. Orang sudah apa ya namanya sertifikat PBAK, karena kalau syarat apa nih wisuda bukan syarat-syarat wisuda itu sih itu harus ada sertifikat PBAK kalau tidak salah. Di situ saya rasa sesuai ada di sertifikat dari 2024 nih, berarti saya tidak perlu ikut dong 2025. Apakah sertifikat itu wajib untuk menentukan Iya. peserta wisuda atau Iya, kalau tidak salah tuh saya tanya di Bu Husna, katanya itu bersifat wajib. Nah, kalau untuk pengalaman waktu di PBAK ini dibilang lumayan asik. Saya ada di keluar di beberapa situasi. Nah, awal masuk ke PBAK itu sempat nyasar kelompok, kalau masuk kelompok. Saya di kelompok 18, saya nyasar ke kelompok apa saya di kampus yang tadi kan sebelumnya sudah saya bilang dari apa mama sendiri kan dong setara mau saya kuliah di luar karena dia dong setara mampu kalau harus apa pergi perjalanan jauh lah gitu. Takutnya nanti kalau saya ada kegiatan jalan wisuda atau kegiatan lain, kalau mau datang kan jauh kan, jadi gitu. Jadi mau termau ya kiai-kiaian saja. Terus alasannya Kak Asri itu memilih jurusan BKP itu apa? Kalau alasan jurusan apa pilih jurusan BK itu arahan dari papa lagi. Dia dari bawah papa sendiri yang suruh ambil BK saja. Jadi saya tidak ada apa ya? diatur aja gitu. Itu aja gitu. Jadi menurut Kak Adiansa sendiri itu menurut Kak Adiansa untuk dosennya itu baik-baiknya untuk sifat dosen itu baik apa kayak pengawas atau itu Kan biasanya ada di dosen yang killer, ada yang baik itu penyesuaiannya seperti apa sih Kak? Cara apa ya? Memandangnya itu Oh, iya. menyesuaikan. Kalau dari saya alhamdulillah
untuk dosen di bimbingan konseling pendidikan Islam rata-rata mungkin hampir semua dosen itu baik-baik. Beda lagi dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada beberapa dosen yang memang apa istilahnya skakar untuk ya betul. Dan ya untuk apa tadi pembahasannya yang Kenapa mas lebih ya kenapa lebih milih kampus IAIN? Kalau untuk itu satu alasan paling yang menurut saya untuk diri saya sendiri ya, alasannya menurut saya tuh di IAIN saingan non akademik lumayan sedikit. Terus saingan sih ya, saingan lebih sedikit. Maksudnya bukan berarti saya bisa bertarung juga, bukan. Lebih sedikit dalam artian saya juga bisa menyesuaikan untuk apa namanya iya sebetulnya kayak ikut lomba terus mau ke kampus gitu. Saya untuk tahun kemarin, alhamdulillah tahun kemarin itu 2024 saya dipercaya sebagai MC di acara wisuda. Dan seperti yang kita tahu kalau acara wisuda kan itu acara paling sakral di kampus seperti itu. Dan ya saya berbangga diri, dan alhamdulillahnya lagi 2025 saya dipercaya lagi untuk jadi MC juga untuk membawa acara di acara wisuda. Jadi mungkin seperti itu kalau di kampus lain. Saya pernah daftar di Unhair. Saya pernah daftar dari Unhair, saya lolos di manajemen pilihan kedua. Pilihan pertama itu teknik sipil. Nah di situ saya berpikir 2 kali kalau saya masuk di Unhair nih. Sementara saya ini aktif dalam kegiatan non akademik, kegiatan luar. Ya, di IAIN nih punya banyak nih. Setiap saya ikut nih pesertanya banyak yang dari Unhair. Saya bisa kalau saya dari IAIN mungkin cuma 1-2 orang yang ikut. Nah kalau untuk Kak Ibu Dewa sendiri, kenapa alasan memilih kampus IAIN? Itu bukan dari keinginan saya, tapi dari orang tua juga, karena kakak saya juga masuk di kampus IAIN. Kalau keinginan awalnya di mana? Keinginan awalnya itu di kampus di Unhair, Unhair. tapi sudah tutup, sudah terlama juga. Dia mengambil jurusan apa Ibu kalau boleh tahu? Itu juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya mengambil prodi BKPI ya tadi yang sebelumnya saya bilang, itu untuk memperoleh ilmu, memperbaiki diri, akhlak, karakter. Kalau ada yang bermasalah, hanya untuk diri sendiri, tapi juga Ya. untuk membantu keluarga juga. Nah kalau untuk masalah tugas-tugas ini Kak, itu kayak gimana? Apakah tugasnya gampang atau sulit gitu? Tugas-tugas yang diberikan kemarin itu menurut saya itu ya tergantung juga sih. Ada yang sulit, ada yang mudah. Kalau yang sulit bentuk apa? Kalau yang sulit Indonesia. bahasa Inggris. Kalau untuk Kak Asrul, mata kuliah apa nih yang menurut Kak Asrul paling sulit? untuk saya ya mata kuliah yang satu nih paling sulit itu PKN. Kenapa itu kok bisa KKN yang paling sulit? Sulit itu dari segi bukan pemahaman ya, pemahaman yang sulit, tapi lebih ke jumlah tugasnya tuh yang ada. Soalnya kan sampai sejauh ini kan PKN yang paling banyak tuh. Iya. Jadi dia bilang itu salah satu yang paling sulit lah menurut saya.
Kalau untuk mata kuliah yang paling gampang, Untuk yang paling gampang atau yang paling susah ya. itu hmm, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena sejauh ini kan sampai sekarang kan dari awal pembelajaran awal mata kuliah bahasa Inggris dimulai sampai sekarang kan itu diajarkan mulai lagi dari yang paling basicnya sekarang. Di masih menikmati ya, masih bilang suka. Kalau untuk Nazul nih, mata kuliah favoritnya itu apa? Mata kuliah favorit saya itu banyak sih. Ya dari Yang pertama itu apa? Kalau tahu, bukan. saya itu yang dari Solo. Saya rasa kayak sebenarnya kayak untuk memahami gitu apa yang saya tahu tentang produk di diri orang di saya bisa tahu gitu. Saya suka di sini kan, saya suka gitu ya memahami orang di orang dekat laki gitu. Saya tahu Itu kan ada dasar-dasar perilaku lagi. Kenapa tidak itu ini kayak kenapa hanya sukanya menangkap psikologinya saja, tidak itu dasar-dasar perilakunya. iya benar. Mungkin dasar dari perilaku yang kedua tapi yang Ya, juga banyak sih ada yang saya yang kurang suka itu cuma itu sama itu saya nggak suka itu yang berbeda beda tapi itu berbeda harus kita suka langsung gitu kan kita kan tuh kalau di sama tuh sekolah ini kan kelihatan kan sedikit salah pas pengalaman saya pribadi itu saya menarik. Nah, kalau untuk adaptasinya sendiri itu bagaimana, Kak? Apakah kesulitan dalam bergaul dengan teman-teman lain atau Menurut saya beberapa sih saya rasa paling dan saya kan udah beradaptasi dengan orang kan kayak suka sok akrab gitu ya karena ya orang masuk ke sana langsung kenalan tanpa rasa takut ini mau bilang saya apa atau apa gitu saya tidak kalau pikiran itu saya kan bodo amat gitu penting saya bisa dapat teman gitu saya bisa teman yang banyak gitu penting kalau untuk Kak Andro sendiri seperti apa? Adaptasinya yang cukup sulit atau kayak ya biasa saja karena sudah terbiasa dengan seperti kayak Nazul ini ya? Kalau untuk saya beradaptasi di lingkungan yang bisa dibilang baru lah, sebenarnya saya agak susah karena saya kan selama SMA itu 3 tahun sekolahnya kan bisa dibilang di tengah hutan, Manicha Halbar itu kan lokasinya agak di tengah hutan. Terus komunikasi dengan orang saja itu teman itu tuh berapa orang itu saja itu komunikasi gitu. Jadi pas dapat teman-teman baru itu agak sedikit sulit beradaptasi untuk masuk ke kelompok mereka agak susah kan kurang lebih sudah. Jadi untuk keartian itu sendiri itu seperti apa? Oke. Kalau saya untuk adaptasi sama teman-teman baru ya lumayan sulit. Maksudnya saya lumayan sulit beradaptasi bukan berarti saya introvert, bukan ya. Gini, maksudnya lumayan sulitnya itu seperti ini. Saya bukan begini juga sih saya kalau karena kita tahu kalau di alien itu dicapainya seperti Islam. Kalau dia yang sudah sampai di kehormatan yang gimana ya pelajaran Islamnya juga ada tapi kurang ya. Terus gimana ada istilah-istilah atau kata-kata yang kayak nanti saya keluarkan ini apakah dalam isimu atau tarada atau kasar kata tarada gitu. Jadi untuk penyesuaian saya lumayan susah dari PPAK sampai sekarang. Saya di kelas aja cuma segelintir orang yang saya tahu. Mungkin seperti itu sih. Kalau dari ini Bidawati, Saya juga bingung juga. Bingungnya kenapa? gimana kenapa? Tapi dia
bagaimana untuk pembinaannya? Mungkin saya tergantung untuk Jadi pertama kita masuk nih, nah kalau ada teman kan gimana? Belum, jadi sendiri. sendiri. Terus Udah belum pulang, tinggi, ya, belum tinggi dan siapa? belum pergi. Jemput. Ya, belum pergi. Terus pas dapat temannya itu cukup ya pas dapat temannya pas ketika ada itu Mulai adaptasi lingkungan baru memang saya juga sulit. Masih malu lagi. terus pas apa Kak Indira itu dapat temannya itu pas sudah Kak pas pertama kedua dapat temannya Jadi sudah masuk ke kelas. Oh, di kelas itu Saya ada kegiatan. Kalau ke data itu cuma kenalan saja. Bukan mungkin di kelas juga cuma beberapa saja. Apakah cukup sulit Kak untuk berkenalan dengan teman-teman kelas? Dengan teman yang ya bisa dibilang lumayan banyak ya. Bervariasi. Variasi. Siapa teman-teman tuh? Ya, saya cari nama. Oh, salsa. Rasa Banyak juga. saya. Kenal juga cuma Akrab. Oh, kalau untuk teman akrabnya dulu. Oke. Tiga. Oke, sebelum kita tutup podcast hari ini, apakah ada kata-kata? Ada. Oke, apa itu kata-kata hari ini? Ini quotes dari Abu Bakar As-Siddiq. Isinya bunyinya, secerdas-cerdasnya kecerdasan adalah ketakwaan, dan sedungu-dungunya kedunguan adalah durhaka. Kejujuran yang paling jujur adalah amanah, dan dusta yang paling dusta adalah khianat.